sampai nanti. Amin. Lanjut, ayo, Askia. Yes, please. Before we come, let's pray together. Pray again. Kembali, terima kasih Askia. Hari ini coba dilihat temannya di kanan kirinya, apakah ada yang tidak masuk? Ada nggak? Nggak ada. Jadi masuk semua berarti ya? Ya. Alhamdulillah. Gimana keadaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Terus pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Kecerdasan, artifisial atau AI. Tahu AI kan? Yang kemarin sudah belajar AI ya? Contohnya apa yang termasuk AI? Yang menggunakan AI apa ya? Yang pertemuan minggu lalu ya? ChatGPT, betul. Apalagi? Kenapa? Peta AI, Maps, Google Maps, betul. Selanjutnya apa lagi? Belajar apa kemarin yang termasuk AI? Ada apa lagi? Kalkulator termasuk AI bukan? Bukan. Apa lagi ayo? Belajar apa ya kemarin ya? Kalau misalnya kalian punya HP, jangan kunci pakai sidik jari. Itu AI bukan? Iya. Ya. Terus bukanya ada lagi yang HP pakai buka. AI bukan? Iya. Ya. Terus misalnya pernah nggak sih kalian main TikTok pakai filter? Ada kelinci, ada kucing ya? Iya, itu AI bukan? Iya. Iya, itu AI. Kemarin sudah belajar tentang teknologi macam-macam teknologi AI. Hari ini, kemarin juga sebelumnya kemarin sudah menonton video apa? Yang mobil itu? Mobil listrik. Bisa itu sendiri ya? Iya, bisa jalan sendiri ya tanpa dikemudikan ya. Itu juga termasuk salah satu penggunaan AI. Ternyata AI itu bisa bermanfaat ya bagi kita ya. Iya. Terus hari ini kita akan belajar. Sebelumnya ibu punya pertanyaan. Itu gambar apa ya? Ada orang lagi ngapain? Lagi selfie atau kalau bahasa Indonesia slow foto lagi selfie cheese gitu. Biasanya kalau foto pakai filter nggak sih? Biar pipinya nggak cabi, pipinya ada blush on-nya, bibirnya tiba-tiba ada lipstiknya. Ya, terus warna mukanya jadinya putih banget. Iya, pakai. Terus alisnya tiba-tiba kayak celurit. Iya nggak? Iya. Kalau foto pasti gitu. Pasti ada filternya diperhalus, bu, dipercantik. Iya nggak? Iya biar apa? Biar cantik bu. Padahal bu udah cantik. Biar cantik bu. Biar mulus bu. Biar bekas jerawatnya nggak hilang. Biar nggak hilang. Bekas jerawatnya hilang gitu ya. Biar mulus gitu. Pernah nggak sih kamu coba filter wajah yang ada di aplikasi kamera wajahmu? Pernah. Pernah? Pernah. Sering pakai? Iya, sering pakai. Apa sih hubungannya dengan pelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar pemanfaatan kecerdasan artifisial. Tadi yang di awal tentang kamera, filter yang ada di aplikasi kamera. Ya, itu juga salah satu pemanfaatan AI di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, hari ini tujuan pembelajarannya apa sih? Yang pertama, menjelaskan bagaimana kecerdasan artificial atau KA dapat mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah dan seru. Selanjutnya, bercerita sebelumnya tentang bagaimana kecerdasan artificial dipakai baik sebagai pencipta maupun pemakan. Selanjutnya, membongkar rahasia penggunaan AI di berbagai sudut kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sudah dibagi kelompoknya ya? Iya, sudah dibagi kelompoknya. Ada kelompok 1, sudah ada semua anggotanya. Iya. 2, iya mohon maaf. 1, 2, ada yang kelewat nggak? Nggak ada. Kelompok 3 ada yang kelewat nggak? Yang kelompok 4 sudah komplit?
Kelompok 5 sudah sesuai ya? Iya, lanjut. Kita tonton dulu videonya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Namun sebenarnya AI sudah merupakan fenomena right? Videonya tentang apa ya? AI ada di mana-mana. Betul. AI dapat bermanfaat di kehidupan kita ternyata ya. Iya. Ada di bidang apa aja tadi? Pendidikan, pertanian, kesehatan, betul. Apa lagi? Keamanan, betul. Apa lagi? Pertanian sudah. Nah, ternyata AI itu bisa dijadikan teman. Ya, teman kita. Bukan musuh kita, tetapi kalau disalahgunakan AI bisa menjadi musuh. Karena apa? Karena bisa bikin kita males, ya nggak? Contohnya pernah ngerjain PR, tapi udah buntet, udah dicari segala macam, sama jawabannya akhirnya cari Google. Kalau nggak cari GPT, tolong carikan jawaban matematika. Kalau emang soalnya bentuknya begini, bagaimana caranya? Mungkin 1 atau 2 kali, oke, tidak masalah. Tapi kalau sudah 3 kali, 4 kali atau terusan, AI bisa membuat kita jadinya males pikir. Nah, salah satu pemanfaatan AI itu ada di Google Maps. Pernah pakai Maps, pernah pakai peta yang digital. Nah, Google Maps itu kalau kita ketik nama daerahnya atau nama tempat, itu tuh bisa tahu, oh depannya tempat ini gedung apa nih. Misalnya, ketik nama sekolah SD Sunda Sarapan. Kamu ketik, kamu lihat di pencarian dan keluar. Nanti itu gambarnya bisa keliling. Di depan sekolahnya ada apa ya, di sebelah kirinya ada apa ya, di sebelah kanannya ada apa ya, begitu. Jadi bisa keliling. Itu salah satu pemanfaatan AI di Google Maps. Kita lihat. Jadi Google, bayangkan kalau zaman dulu belum ada peta digital atau Google Maps. Bayangin, kalau misalnya kita mau ke suatu tempat, pasti ngeliatnya lembaran. Pernah punya atlas kan? Tahu atlas? Buku atlas yang di dalamnya ada pulau ini. Pernah lihat? Ada pulau Indonesia, terus ada dipisah lagi pulau Sumatera, pulau Jawa. Pernah lihat? Pernah lihat ya? Iya. Di dalamnya. Kalau misalnya dia tiba-tiba mau pergi, tapi nggak tahu arahnya kita mau kemana, otomatis lihat dulu, dibuka dulu atlasnya. Dulu sebelum ada Google. Kalau nggak, dulu kalau mau pulang kampung suka ada itu di pinggir tol itu suka ada yang bagi-bagiin peta di daerah Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa dari Banten sampai ke sana Madura, itu panjangnya petanya itu segini. Dilipet-lipet. Jadi kalau mau lihat habis kota ini, kota apa yang harus saya lewati, dibuka dulu di dalam mobil, dibuka, dilebarin, dilihat mana tulisannya kecil-kecil sekali. Nah, kalau sekarang kan lebih mempermudah, tinggal ketik saya ada di mana, tujuan awalnya di mana, terus kita mau kemana nih, tujuan akhirnya, begitu kan ya? Iya. Selanjutnya, manfaatnya seperti tadi yang ada di video, di manfaatnya ada di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu ada Google Translate. Siapa suka nyari arti-arti bahasa, misalnya Dinda sekolah sama jongkok gitu, pengen tahu dia jongkok itu ngomong apa ya, artinya apa ya, itu tuh dicari dulu, dipakai Google Translate. Pernah pakai? Pernah. Atau kalau nggak tugasnya Miss Nida, coba artiin ini, males gue buka kasus, cari aja di Google Translate, tinggal ketik. Pernah? Ya, itu menggunakan salah satu manfaat dari AI. Selanjutnya, memprediksi penyakit di bidang kesehatan. Jadi ada robot, kalau sekarang ada robot yang bisa membantu mengoperasi kecil, mengoperasi robot kecil, operasi di tubuh manusia membantu. Jadi tetap yang ngatur, yang megang itu, yang apa namanya, yang mengomunikasikan, bukan. Itu tuh tetap manusia, tapi dia membantu. Itu kalau sekarang ada yang namanya dokter digital. Misalnya aku sakit ini, gini, kira-kira apa ya itu ya? Sakit apa ya aku, gejalanya begini. Terus selanjutnya di transportasi ada Google Maps, yang tadi yang sudah Ibu jelaskan. Satu lagi mobil otonom, yang kemarin bisa nyetir sendiri. Ya, selanjutnya terakhir di bidang apa ya tadi ya? Di bidang keuangan juga bisa ada. Di bidang keuangan itu kalau punya ATM atau punya bank, punya ATM nih, kalian punya rekening. Nanti di bagian teknologi di bank itu dia punya alat yang digunakan untuk mendeteksi transaksinya. Apa sih transaksi yang kalian lakukan gitu. Kalau nggak di bidang online ya, belanja online ya. Iya, di belanja online. Kalau nggak, pernah lihat nggak kalau di iklan di HP? Aku biasanya nyarinya di Shopee-nya nyarinya tentang baju aja. Nanti di iklannya tiba-tiba yang muncul baju. Misalkan lagi lihat YouTube yang muncul iklan Shopee-nya baju. Pernah? Ya, begitu. Sekarang di AI itu punya 2 dasar utama, ada pengguna dan pengembang. Pengguna itu apa sih? Pengguna itu orang yang memakai hasil dari teknologi AI atau KA untuk membantu pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Contohnya dokter bantu untuk memeriksa, oh ini gejalanya kayak gini, kira-kira apa ya diagnosisnya gitu. Kalau enggak, kalian sebagai pelajar itu nah, atau kalian yang biasanya pakai filter itu pengguna. Contohnya menggunakan Google Translate
ada tugas mengerjain PR bahasa Inggris dipakai Google Translate itu pengguna. Face unlock yang tadi yang kita buka HP-nya pakai muka itu kita menggunakan, terus memainkan game dengan lawan AI itu pengguna. Selanjutnya menggunakan aplikasi musik. Biasanya misalnya nyetelnya Korea aja, itu nanti akan direkomendasinya lagu-lagu Korea di beranda YouTube-nya ya kan Indah? Iya, coba kepala ini angkat Indah nanti biar tidak kelihatan. Pengembang itu adalah yang membuat. Intinya pengembang itu membuat. Adalah orang-orang yang mengembangkan dan menciptakan teknologi berbasis kecerdasan AI, bukan hanya menggunakan. Contohnya membuat program chatbot, dia bikin programnya. Terus melatih robot pintar. Contohnya tahu itu vakum yang bulat, yang dia bisa jalan sendiri vakumnya. Iya, itu diprogram nak, tidak asal tiba-tiba dia bisa jalan sendiri, dia ada programnya. Terus mengembangkan filter wajah. Jadi kan filternya makin nambah ya, di aplikasi itu nambah, nggak cuma itu doang. Itu diprogram. Gitu. Selanjutnya kita sesuai dengan kelompok itu punya ini kalian ibu bagi ini per kelompok seperti biasa, nanti maju presentasi ditulis nama anggotanya. Sudah kita lakukan kerja kelompok, kerja kelompok. Di situ ada 2 LKM, lembar kerja murid, dikerjakan seperti yang tadi sudah di itu. Nanti ada yang bagiannya pembukaan, misalnya salam presentasi, terus ada bagian perkenalan. Kami dari kelompok ini akan boleh ke depan kita presentasi, yang lainnya dengarkan ya. Agar menurut asisten menggunakan informasi program agar daerah kebakaran kebakaran lomba sekelompok itu mengangkat kebakaran terus kalian juga bisa membantu pekerjaan iya pekerjaan di sini
kedua penggunaan juga transfer. Empat juga timbul tensi. Tadi yang itu manfaatnya apa? Untuk mendengarkan musik dan untuk melakukan video. Ya betul. Yang kedua yang selanjutnya Untuk menerjemahkan bahasa. itu Google Translate ya. Ya lanjut. Untuk mengenali gerakan. CCTV ya? Ya boleh lanjut. Keempat untuk mengetahui jarak antar tekan. Iya betul. Kasih tepuk tangan buat teman. Dan dalam waktu kedua wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke tempatnya. Kita kumpulin tugasnya yang tadi. Ini mau ambil. Coba dikumpulin. Sini kumpulin. Sudah dikumpulin semua. Sudah. Untuk mengecek nih. Kemarin kan setelah pertemuan sebelumnya, sebelum pertemuan ini, itu sudah bagiin itu batok itu yang pernah kita pakai. Coba dikeluarkan dulu semuanya. Hari ini pengambilan nilai, kita pengambilan nilai dari batok itu. Nanti ada soal yang ditampilkan, kemudian kalian tinggal pilih A atau B atau C atau D jawabannya. Nanti setelah itu kalau ibu suruh bilang tahan, angkat kertasnya tahan. Nanti ibu rekam, nanti namanya di sini jadi warna pink. Iya, jadi warna pink. Kalau sudah ke record, sudah terekam, sudah kesetnya, jadinya warna pink. Siap-siap ya. Kertasnya nanti jangan miring, jangan ditutupi jari. Tapi kalau batok ketutup jari, tidak keset. Apa jangan lupa kecerdasan alamiah, artificial, kode otomatis ya, kode aktif. Sudah, diangkat 1, 2, 3. Sudah ada namanya. Iya maaf ya, sebentar tahan. Ada namanya? Sudah pink? Oh nomor absen ya, yang keluar ya? Ya nomor absen, sesuai nomor absen berarti sudah? Sudah, coba sambil kita tolong dilihat. Udah semua ya berarti ya? Berapa itu? Ini udah 9? Sudah. Jawab. Jawaban yang betul D. Lanjut nomor 2. Berhasil menggunakan kamu manusia dalam memasak. Betul semua. Absen 1, absen 10, absen 12, 13, 14, 15. Tuh, lihat kan? Sampai yang terkecil poinnya. Sudah, boleh dirapikan kertasnya, dimasukkan
Udah. Udah pulang semua ceritanya, pulang semua. Langsung ayo kelompoknya. Selain